Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3, di mana saya sendiri Nurul Kirana dan teman saya Mega Slamet pada pagi hari ini akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah seperangkat metode di mana perusahaan mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut. Ini adalah teknik yang memanfaatkan temuan dari penilaian risiko yang melibatkan identifikasi faktor risiko potensial dalam operasi perusahaan, seperti aspek teknis dan non-teknis dari bisnis, kebijakan keuangan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan. Yang berikut metode pengendalian risiko meliputi penghindaran, pencegahan kerugian, pengurangan kerugian, dan pemisahan, serta diversifikasi. Pengendalian risiko juga menerapkan perubahan proaktif untuk mengurangi risiko di area ini. Pengendalian risiko dengan demikian membantu perusahaan membatasi aset dan pendapatan yang hilang. Yang berikut pentingnya pengendalian risiko bagi perusahaan. Tindakan pengendalian risiko sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan kerugian pada suatu perusahaan. Mereka menyediakan semacam jaring pengaman dengan mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi risiko yang ada dalam suatu organisasi. Mereka memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan seperti mengidentifikasi karyawan yang berisiko dan mengetahui faktor apa yang mereka hadapi. Ada beberapa langkah yang saling bekerja sama untuk mencegah perusahaan dari kerugian. Eliminasi risiko paling diutamakan tetapi tidak dapat bekerja di semua kasus, sehingga ada distribusi risiko dan isolasi risiko yang diterapkan. Ini bekerja sebagai alat untuk menjaga perusahaan dalam situasi menguntungkan maksimum dan selalu ditutup dari kerugian. Yang berikut, teknik dasar pengendalian risiko. Strategi yang digunakan perusahaan dalam pengendalian risiko akan bervariasi berdasarkan kasus yang dialami. Namun, sebagian besar termasuk dalam satu atau lebih kategori umum berikut. Yang pertama, penghindaran risiko. Seperti namanya, perusahaan menghindari risiko sepenuhnya dengan teknik ini. Inilah sebabnya mengapa penghindaran umumnya merupakan teknik pengendalian risiko yang paling pertama dipertimbangkan. Yang berikut, kedua, pencegahan kerugian. Pencegahan kerugian adalah teknik yang membatasi, bukannya menghilangkan kerugian, alih-alih sepenuhnya menghindari risiko. Teknik ini menerima risiko tetapi berusaha meminimalkan kerugian sebagai akibatnya. Yang berikut, yang ketiga, pengurangan kerugian. Teknik yang tidak hanya menerima risiko tetapi menerima fakta bahwa kerugian mungkin terjadi sebagai akibat dari risiko. Teknik ini berusaha untuk meminimalkan kerugian jika terjadi beberapa jenis ancaman. Yang keempat, pemisahan. Pemisahan adalah teknik pengendalian risiko yang melibatkan penyebaran aset utama. Hal ini memastikan bahwa jika terjadi bencana alam di suatu lokasi, dampaknya terhadap bisnis hanya terbatas pada aset di lokasi tersebut. Yang kelima, duplikasi. Merupakan teknik pengendalian risiko yang pada dasarnya melibatkan pembuatan rencana cadangan. Ini seringkali diperlukan dengan teknologi. Kegagalan dengan server, sistem informasi seharusnya tidak menghentikan seluruh bisnis. Yang keenam, diversifikasi. Merupakan teknik pengendalian risiko yang mengalokasikan sumber daya bisnis untuk menciptakan berbagai. Yang berikut hierarki pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi. Meskipun paling efektif dalam mengurangi bahaya, eliminasi juga cenderung paling sulit diterapkan dalam proses yang ada. Yang berikut, yang kedua, substitusi. Tindakan pengendalian umum yang harus selalu dipertimbangkan. Yang ketiga, kontrol teknik. Cara yang baik untuk mengendalikan bahaya pada sumbernya. Yang keempat, kontrol administratif. Sistem kerja yang aman seperti izin kerja dapat digunakan untuk aktivitas berisiko tinggi. Yang kelima, PPE atau Personal Protective Equipment. Metode untuk melindungi pekerja juga terbukti kurang efektif dibandingkan tindakan lainnya yang membutuhkan
dibutuhkan upaya signifikan dari pekerja yang terkena dampak. Berikutnya, mempersiapkan rencana pengendalian risiko. Ada 6 langkah, yaitu langkah pertama, bangun konsultasi dan komunikasi yang efektif. Langkah kedua, mengalokasikan tanggung jawab. Langkah ketiga, tentukan pengaturan kerja. Langkah keempat, identifikasi bahaya. Langkah kelima, menilai risiko. Langkah keenam, kendalikan risiko. Langkah pertama, bangun konsultasi dan komunikasi yang efektif. Konsultasi harus melibatkan sebagai berikut. Yang pertama, berbagi informasi tentang kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, memberi karyawan kesempatan yang wajar untuk mengekspresikan pandangan mereka. Yang ketiga, mempertimbangkan pandangan tersebut. Yang keempat, konsultasi karyawan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan membentuk komite atau dengan mengadakan rapat rutin. Langkah kedua, mengalokasikan tanggung jawab. Seorang manajer senior, karyawan atau seseorang yang memiliki manajemen dan kendali tempat kerja harus diberi tanggung jawab untuk mengelola persiapan dan implementasi rencana pengendalian risiko. Langkah ketiga, tentukan pengaturan kerja. Sebuah rencana pengendalian risiko dapat disiapkan untuk sejumlah area kerja. Hal ini membantu untuk membentuk tim untuk mempersiapkan bagian yang berbeda dari rencana pengendalian risiko. Misalnya, setiap area kerja dapat membentuk tim untuk menyiapkan bagian mereka dari rencana pengendalian risiko. Komite bisa menjadi kelompok yang menyatukan bagian-bagian yang berbeda menjadi satu rencana keseluruhan. Langkah keempat, identifikasi bahaya. Bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan cedera, sakit, atau penyakit. Bahaya di tempat kerja dapat muncul dari sejumlah sumber, termasuk yang pertama, desain tempat kerja yang buruk. Yang kedua, tugas berbahaya dilakukan di tempat kerja. Yang ketiga, pabrik yang dirancang dengan buruk diperkenalkan ke tempat kerja. Yang keempat, pemasangan, penggunaan, inspeksi pemeliharaan, servis, perbaikan atau perubahan instalasi yang salah di tempat kerja. Langkah kelima, menilai risiko. Setelah membuat daftar kemungkinan bahaya, perusahaan harus menilai risikonya. Ini berarti mencari tahu bagaimana setiap bahaya dapat menyebabkan kerusakan dan keseriusannya. Ini membantu untuk memutuskan cara terbaik untuk mengendalikan setiap bahaya dan bahaya mana yang membutuhkan perhatian yang mendesak. Terakhir, langkah keenam, kendalikan risiko. Pengendalian risiko harus ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut telah diterapkan dengan benar dan untuk memantau keefektifannya. Perusahaan perlu meninjau dan jika perlu merevisi pengendalian risiko setiap kali ada perubahan di tempat kerja yang dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan. Misalnya, perubahan pada cara pekerjaan dilakukan atau pada peralatan yang digunakan, dan saat tindakan pengendalian tidak lagi memadai, mengontrol risikonya. Semua karyawan harus diberitahu tentang setiap perubahan pada praktik kerja yang merupakan hasil dari penerapan kontrol baru dalam rencana pengendalian risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami.